ada yang perjalanan. Seorang ayah melihatnya gimana gitu lanjut. Nggak bisa pakai kata-kata. Di dalam kendaraan, tersangka sempat mencari dan mengakses CCTV kolam renang melalui internet pada telepon genggam. Cuma aku sempat salpok sama ini poster, nanti kita akan bahas lebih spesifiknya. Oke. Jangan berdua keluarga bisa ngibir doang. Yo, Masih people. Mereka pakai gain bersama Nyonya dan Mamang, Abu Pudar dan si Abu yang masih mantau dari kejauhan. Nanti juga in frame. Dua tapi mangkak In inhere here, always always in in here. here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung, buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Silakan dicengkling. Mau yang mana kamu? Mau yang mana? Yang itu. Ini nggak kelihatan. Ini ya. Oke. Oke. Nanti sisanya kasih Abu. Abu nanti rollingan ya. Kasihan nih, parah nih. Menjajah si Abu kalian. Hey, yo. Ya. Today kita akan bahas rekonstruksi. Ya nggak, kejadian yang menimpa ade online kita, almarhum Dante. Ya. Yang bikin netizen emosi ngeliat beberapa poin-poin atau highlight di rekonstruksi tersebut. Ya dari mulai ekspresi segala macam lah, yang intinya netizen malah emosi. Iya. Ya. Yang pertama kita buka dulu nih, ada fakta menarik yang baru terkuak ya dari liputan 6 SCTP. Jadi katanya terkuak tersangka YA itu sempat browsing dan akses CCTV kolam renang sebelum menenggelamkan. Ya Allah. Jadi memang sudah diniatkan. Iya. Sudah terniat, sudah terencana mungkin ya. Jadi sempat lihat akses CCTV, sempat browsing itu. Waduh, tolonglah ceki-ceki wow. Play. Rekonstruksi kasus pembunuhan Raden Andante Khalif Pramudityo, anak artis Tamarati Asmara, digelar di kolam renang Palem, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Rabu siang. Tersangka Yuda Arfandi, kekasih ibu korban, memperagakan 102 adegan dari 115 total adegan. Ibu korban, Tamarati Asmara, terlihat tak kuasa menahan kesedihan saat tersangka Yuda Arfandi memeragakan upayanya menenggelamkan Dante di kolam renang. Tersangka Yuda Arfandi terhitung berupaya menenggelamkan korban sebanyak 12 kali. Selain itu, korban yang mencoba berenang ke tepian kolam dihalangi dengan cara ditarik ke tengah kolam renang. Adegan yang diperagakan pada saat pelaksanaan rekonstruksi di kolam renang sejumlah 102 adegan. Yang mana dari 102 adegan ini terdapat 69 adegan di mana tersangka ini selama 12 kali menenggelamkan korban. Sementara itu sebelumnya, penyidik Subdit Jatan Ras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi di Polda Metro Jaya sebagai pengganti adegan di rumah tersangka. Rekonstruksi digelar sebanyak 12 adegan persiapan, mulai dari komunikasi antara Tamara dengan tersangka saat Tamara mengantar korban ke rumah tersangka, hingga saat tersangka bermain bersama korban dan putri kandungnya. Dugaan pembunuhan berencana terkuak pada adegan ke-13 ketika tersangka menuju kolam renang. Di dalam kendaraan, tersangka sempat mencari dan mengakses CCTV kolam renang melalui internet pada telepon genggam. Pada adegan ke-13, yaitu pada jam 15.11, tersangka YA membrowsing dan mengakses CCTV kolam renang Palem dengan menggunakan handphonenya. Ini berdasarkan keterangan dari ataupun hasil pemeriksaan daripada analis digital. Keterangan ini akan dijadikan penyidik sebagai pertimbangan dalam menerapkan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana terhadap tersangka. Ya pasti masuk ke berencana karena sudah mengantisipasi terjadi perekaman dari CCTV sempat diakses. Ya. Untung datanya nggak hilang. Tapi Nyo, ya. Sampai saat rekonstruksi ini berlangsung pun untuk motifnya apa itu belum terkuak. Oh, dia anggapannya belum ngaku gitu ya? Iya, motifnya apa gitu. Belum terkuak, padahal menurut netizen tuh kayak motif itu berperan penting loh gitu. Apa sih sebenarnya nih akarnya nih gitu kan? Iya. Nih Nyo, ada yang komplain nih. Nunggu motif doang gua sampai melupakan Mayor Teddy katanya. Kenapa jadi Mayor Teddy ya anjir? Nah ini kalau dari Darmawan 321 sih dia ngasih komennya katanya masih curiga katanya. Nah ini kayak gini juga nih, astaga mainnya santai banget kayak lagi syuting FTV. Memang beberapa video aku menemukan kayak shot yang bukan untuk rekonstruksi ya, mungkin ada kamera di sana gitu kan yang nggak sengaja ngerekam.
untuk rekonstruksi seorang ibu yang kehilangan anaknya gitu kan, otomatis itu kan recall memori pahitnya di mana pada saat itu dia nggak ada di TKP kan, yang menurut netizen sih idealnya kayak lu tuh apa ya, ini kepahitan loh gitu, tapi terlihat tenang ya, mungkin kan tingkat kesedihan orang beda-beda gitu kan. Tapi kita ke next aja deh. Nio, ini shot tampak dekat dengan gambar yang lebih jelas nih ya, karena ini eksklusif dari Jatanras Polda Metro Jaya nih, ceki-ceki wow. Play. Korban anak dan kepalanya muncul ke permukaan air. Saat korban anak dan berusaha berenang ke pinggir bawah, namun tersangka menarik korban anak ke arah belakang sehingga korban menjauh dari pinggir kolam. Kayak highlight beberapa poin-poinnya aja gitu ya. Aku pikir bakal lebih detail segala macamnya. So terlihat ini kan posisinya itu untuk almarhum digantikan oleh boneka untuk dapat aja gambarannya ya seperti apa gitu. Coba kita ke nextnya. Nah ini ada yang meng-capture momen Tamaratias marah kepada tersangka nih. Tapi di komen-komennya netizen pada protes, coba kita lihat kayak gimana. Coba. Play. Keluarga bukan gini doang. Ada Bang Jacqueline. Gimana, brother? Tadi sih justru yang aku tangkap bukan marah-marah, lebih ke ini ya, nyindir. Iya. Jangan diem mulu lu. Sekarang diem-diem doang gitu. Aku dengernya gitu ya. Iya. Lanjut adegan ke-31A. Ya mungkin dia bisa mengendalikan dirinya gitu sehingga tidak histeris segala macam. Karena kalau aku ngecek komennya nih, di komen ada dari Deblo 20. Gue mah kalau jadi Tamara udah ngamuk-ngamuk sih, ya mungkin si Tamara bisa mengendalikan dirinya gitu kan. Ya kali ya, apalagi gitu kan. Iya. Kalau aku sih mikirnya ya karena di situ ada polisi, masa iya dia mau ngamuk-ngamuk sih gitu. Aku mikirnya gitu sih ya. Nah ini ada yang kurang ajar nih dari Rama nih, ngomong apa ya, aku dengernya makan bengkuang gini. Kan nalar ya, ngapain direkonstruksi ngomongin makan bengkoang gitu kan, kayak lu kayak, tapi bukan ini deh kayaknya, coba apa lagi kira-kira yang mirip-mirip gitu. Tolonglah, ngapain direkonstruksi nanya makan bengkoang, anjir tolonglah ya. Tuh itu mah bukan marah tapi nasihat, kalau menurutku itu lebih ke menyindir sih. Iya karena yang balik lagi yang tadi dengar sekarang diem doang gitu. Lebih ke nyindir. Tuh gitu doang, kirain marah kayak gimana, ekspektasi gue terlalu tinggi itu. Coba kita kasih nextnya nih. Ninyo, di sini juga ada terkuak fakta baru, katanya Yuda Arfandi sempat tinggalkan Dante di kolam renang untuk ambil kacamata renang gitu. Ya maksudnya kalau mau ngambil mungkin menurut netizen kayak ya lu naikin dulu ke atas gitu. Iya betul. Ceki video. Play.
Tapi balik lagi yang dibutuhkan oleh netizen itu ingin mengetahui motifnya. Apakah kan apa ya? Tujuan lu tuh apa? Sebabnya apa? Tujuan lu apa gitu kan? Iya. Misalkan apa menghalangi asmara, oke, atau apa asuransi atau apa ini itu gitu kan? Iya, Itu iya. yang ingin apa ya diketahui oleh para netizen Iya. gitu. Tujuannya menghilangkan nyawa Dante itu apa gitu? Sebabnya apa gitu? Tolonglah. Ini apa gambar orang jalan doang? Aku pikir ada sedikit narasi yang mungkin bisa dapat informasi. Coba kita ke nextnya. Cus. Nah Nyo, Ya. ini mungkin kamera netizen atau kamera yang melihat rekonstruksinya. Ini ada caption viral video adegan rekonstruksi Yuda dan Tamara di kolam renang. Oke, Tamara serasa syuting nggak sedih-sedihnya katanya. Ini balik lagi opini si pengupload mungkin ya. Ceki wow. Play. Audionya kita mute karena lagu. Cuman aku bisa mikirnya dari mana menyimpulkan bahwa nggak ada sedih-sedihnya. Si Abu tidur. Memang kalau dari tampak video kayak tidak apa ya, nggak ada sedih, nggak ada kesel. Cuman kan Iya. kita nggak ada yang tahu ya. Siapa tahu itu cara dia buat menekan emosinya atau gimana kan kita juga nggak tahu. Begini doang. Oh ini kali pas ngambil kacamata renang kali. Ditinggalin doang kali. Bahkan aku tadi sempat ngedengar mana ya videonya ya, yang katanya tuh dia tuh kayak diganjel pakai kaki gitu. Waktu mau merangkap mau waktu berenang ke tepian gitu, ditahan pakai kaki yang makanya nggak kelihatan di kamera Iya, gitu. iya, Ternyata benar pakai kaki. Coba kita cari video layar meluncur. Cus. Nio, kenapa netizen tadi mikir begitu sampai dikasih caption seperti tadi gitu? Mungkin netizen meng-compare dengan reaksi atau respon dari Angger Dimas nih. Ceki wow. Play. Tadi itu seperti apa mungkin? Turun. Tadi seperti apa tadi? Lihat dari tempat itu turun dong. Siapkan di atas. Kita lihat ke depan. Tadi bertemu langsung dengan Wilda nggak sih, Bang Enggar, dan sempat ngobrol atau gimana? Bang, kalau pertama rekonstruksi tadi dari Watalo ada kejanggalan nggak? Ya, teman-teman nilai aja seperti apa. Kalau dari saya sih, ya itu kejam. Dia bilang kayak pembuat berencana nggak sini misalnya? Kayak pembunuhan berencana nggak sini? Itu biar polisi yang jawab. Tapi dari pihak dia juga masih ada pembelaan Bang kalau itu pelatih gitu. Ya itu serah mereka. Kita melihat motifnya mungkin seperti apa sih? Motif belum ada. Tapi berharap polisi mengungkap motifnya. Ya kita ntar akan melihat bagaimana polisi dan para penyidik menyelesaikan. Ini dari kronologis sendiri bagaimana dia lama sekali itu beberapa detik bagaimana perasaan? Saya paling mengenaskan itu pas anak saya ditendang. Tadi ada dengan perjalanan. Seorang ayah melihatnya gimana gitu? Nggak bisa pakai kata-kata. Saya nggak tahu saya. Next. Bang tadi berarti ikutin rekonstruksi dari Polda juga atau dari sini? Dari saya dari sini dari pagi. Siang. Cuma dia berdalih bahwa itu dia lagi ngelatih penyelaman Bang, itu gimana Bang? Siang. Mana? Dia berdalih itu lagi latih penyelaman itu bukan Itu akan dituangkan di BAP biar nanti Tanya seperti misalnya waktu bisa diulang kasus ini jangan bahas itu Mbak. Jangan bahas soal kasus ya. Bang Angger, ini kan udah lama ya kasusnya berlarut-larut nih, dan belum diketahui motifnya sampai saat ini. Tadi udah saya jawab.
sempat maksudnya ngedorong polisi nggak sih Pak, ini kapan ya motifnya diungkap segala macamnya? Sekarang motifnya dorong tahu. Kita tidak bisa mendorong polisi. Polisi sudah bekerja secara profesional. Udah itu saja. Saya butuh waktu ya. Mohon izin. Kalau dari netizen yang menilai, kayak gini komen-komennya nih ya. Bapaknya masih kelihatan sedih nih dari Napsa nih. Ini dari Mia, kalau bapaknya masih kelihatan sedih banget. Dari Tata nih, ayahnya lebih peka. Oke. Nih Cut Putri kayak nggak kuat jawab pertanyaan, masih sek banget kelihatannya dia gitu. Iya. Apalagi Mungkin tadi itu katanya kan nggak terimanya pas waktu ada adegan ditendang itu dia nggak bisa jawab lah gitu ya. Ya balik lagi mungkin kenapa motifnya belum terungkap sampai sekarang. Tadi kan sempat dimention dia berdalihnya melakukan ini untuk latihan nyelam. Dimana yang kemarin dipertanyakan, emang lu punya sertifikasi pelatihan nyelam? Iya kan. Emang bener latihan nyelam begitu sampai lu masukin 12 kali gitu kan? Iya. Gitu. Ya itu mungkin salah satu kenapa sih motifnya belum terungkap. Ya balik lagi si pelaku masih belum mengakui sepenuhnya kenapa-kenapanya. Bahkan tadi kan dimention ya pelakunya aja masih berdalih tidak sengaja melakukannya gitu kan, untuk latihan nyelam pala lu nyelam tolong lah ya. Tapi bisa dinilai sendiri tadi ya, sesuai omongan Dimas Angger, silahkan nilai sendirilah kan shot-shot ada gitu. Coba kita kasih nextnya Nyo. Just Nih Nyo, sebenarnya ada kok shot yang menunjukkan memang dia menangis gitu kan, si Tamaranya ya mungkin beberapa part ya itu netizen yang sudah berpikiran negatif aja lah ya. Bahwa kok kayaknya dari awal gitu kan memang yang sudah dislike aja gitu. Tapi kita lihat dulu ini posting sama Kompas. Tamara menangis saat saksikan rekonstruksi kematian anaknya di kolam renang Ceki-Ceki Wow. Play. Nih, cuma aku sempet salpok sama ini poster, nanti kita akan bahas lebih spesifiknya. Oke. Ini saat rekonstruksi memang audionya dari sananya tidak ada. Nah bisa kita lihat di sini posisi Tamaranya nih ya. Dengan asistennya mungkin ini Mbak Mayang. Membenarkan korban Nah, ke dalam air selama 14 detik. Nah nangis kok ini ada gitu. Iya, kalau dilihat dari gerak-geriknya juga nahan emosi sih menurut aku ya. 31 sen, korban anak Adante kepalanya muncul ke permukaan air. Ini yang mungkin aku mikir apakah dia tipikal yang tidak bisa meluapkan atau mengungkapkan ekspresinya. Iya. Tapi dia pemain ini FTV di mana harus bisa berekspresi gitu kan. Iya sih. Lanjut adegan 32A. Tersangka Yuda Arfandi menengok ke arah kiri. Tercover di CCTV pada 16/32/21. Posisinya masih di mana? Pak detik. Tercover pada CCTV di 16/32/22. Coba balik lagi, motifnya belum diketahui ya, baru modusnya doang ya. Modusnya itu pun yang diakui sama Yuda itu untuk latihan nyelam gitu. Iya. Gak ngerti aku gimana konsepnya Motifnya. latihannya kayak gitu. Tolong lah. Padahal netizen tuh dari awal motifnya apa, cuman gimana ya belum ada juga. Tolong, kita kasih nextnya Nyo. Just. Nih Nyo, Iya. ini ada shot yang lebih detailnya nih. Ada spanduk apa sih? Coba di sini ada caption diposting sama kompas.com ya. Ada caption spanduk dukungan tersangka pelaku. Bentar dulu kealangan ya udah lewat. Pelaku terbentang saat rekonstruksi. Kok ada yang mendukung? Kenapa? Diceki-ceki wow. Play. Ini kan saat rekonstruksinya yang dibilang tadi aku salvok sama spanduk yang, nah itu tuh dibentangkan oleh para pendukungnya.
Nanti kita baca apa namanya ya detail isi spanduknya. Kenapa? Kan CCTV ada ya? Iya. Nah. Terdapat di CCTV, Yuda Arfandi berlari menuju ke kolam renang. Adegan 28C, tersangka Yuda menuju payung 4 untuk menaruh dompet. Terkapar di CCTV. Ini kan yang tadi. Udah gitu nih kita baca ya. Aku sih ada beberapa apa ya kemungkinan yang ini kelewat aja gitu di kepala. Nah, pertama kan tulisannya ya, Tuhan akan menolongmu Yuda Arfandi, biarkan saja orang menghujatmu, kamu orang baik, kamu telah difitnah, kami semua mendoakanmu. Oke. Pertama aku mikirnya entah ini adalah apa ya salah satu upaya dari timnya Yuda Arfandi untuk memecah opini netizen, atau memang kalau misalkan ini terjadi mungkin si Yuda ini hanya seorang eksekutor. Maksudnya sebenarnya ada dalang di balik kejadian ini yang menjadi otaknya gitu, yang mungkin dilihat kok otaknya nggak kena gitu. Iya. Ya harusnya kena juga sama otak-otaknya gitu, jangan cuma eksekutornya doang gitu. Jadi ada beberapa kemungkinan nih gitu. Iya, cuman apa ya, kalau misalnya kamu telah difitnah ya nggak bisa gitu juga, karena kan ya jelas Ada di CCTV. ya. Nggak mungkin juga CCTV ngefitnah kan? Iya, dan dia pun apa ya, terima-terima aja gitu, tidak banding gitu, tidak protes, tidak, saya nggak terima nih, saya mau manggil hire pengacara saya segala macam gitu. Yang akhirnya harus menjalani sidang yang alot dulu gitu kan. Ini kan ada CCTV-nya dan dia pun terima-terima aja, makanya kenapa muncul spanduk dukungan itu yang jadi apa ya? Jadi pertanyaan. Gitu, jadi membingungkan gitu kan. Tolonglah ya. Atas dasar apa gitu ya? Apa sih gitu yang men-trigger akhirnya muncul spanduk-spanduk dukungan dari para pendukungnya, kenapa nih gitu? Ada beberapa kemungkinan sih. Silahkan Santai People yang punya kemungkinan lain, kenapa kok tiba-tiba muncul spanduk dukungan gitu kan? Iya. Langsung digaskan di komen. Kita ke kelasnya sebelum ke intermezzo meluncur. Cus. Ininya untuk menekankan lagi ada beberapa shot dari kamera kapanlagi.com yang memang sedih gitu, ceki-ceki wow. Play. Ini. Karena tadi shotnya mungkin, nah ini kan kelihatan hidungnya merah, matanya merah gitu, gitu kan nangis. Tuh ini terlihat nangis gitu. Nah yang akhirnya aku nyimpulin ya kalau memang terlihat di situ sedih nangis gitu ya memang terlihat sedih gitu. Oh itu tuh tadi ada tuh, jangan nyindir melulu, keluarganya bisa cuma nyindir doang katanya. Oh tadi nyindir katanya. Oh jangan nyindir mulu, keluarga cuma nyindir doang gitu. Nyindir kenapa ya? Apa ya? Jadi pertanyaan baru lagi nih. Belum jelas apa arti atau maksud dari kalimat dilontarkan oleh Tamara tersebut katanya. Nah mendengar itu Yuda terlihat enggan merespon Tamara, dia hanya berjalan dengan tangan terburu-buru. Apa ya? Kok jadi penasaran aku juga jadi nih. Aku langsung kayak ting, jangan-jangan modusnya ini gitu. Jangan-jangan motifnya ini gitu. Jangan-jangan tapi kita langsung intermezzo aja sambil nunggu perkembangannya ya Nyo. Semoga cepat terungkap juga motifnya apa. Luncur. Cus. Nyo. Yes. Ini shot meng favoritnya Nyo, ceki-ceki wow. Play. Paunya. Lucu banget ya Allah. Iya. Ya. Itu rajin dikasih balm buat ini Mang. Paselin lah ya, gitulah. Buat pelembab jadi
gemoy gitu. Tapi kayaknya untuk pecinta Anabul wajib punya meja kaca transparan kayak gini ya, biar bisa melihat penampakan Anabul dari bawah ya. Lucu Ini banget. paunya bantet banget. Iya, sumpah. gembul-gembul gemoy gitu. Kayak Kuma. Iya, lucu banget. Woi, telur. Ini buat nge-expose lidahnya nih kayaknya nih. Paunya juga dong. Oh iya. Emang boleh dikasih telur mentah gini, boleh ya? Nggak tahu sih. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh, nggak tahu. Tapi kayaknya kucingnya barbar sih dia. Langsung makan segala. Waktu itu Abu juga nyolong telur. Iya, telur mentah. Tetap salvo sama paunya ya. Tapi nggak kalah sama hidung sama ini juga. Mau? Mau Nanti Mamang beliin telur mentah. Mengnya. Kita ke next ya. Yes. Yo. Yes. Ini katanya ada tombol di setiap Meng tuh ada tombol katanya. Ini udah ketahuan tombol di mana ceki-ceki wow. Play. Oh, nanti kita cari Abu di mana tombolnya, iya, tombolnya ya. Semoga ada suaranya ya. Mau? Mau. Nanti Mamang beliin gelangnya. Mengnya. Kita ke next ya. Just. Yo. Ya. Ini ada Meng yang nyariin bijinya di mana? Ceki-ceki wow. Play. Dia ngapain ya? Apa yang menginspirasi dia gitu sampai akhirnya melakukan hal seperti ini gitu? Nyari biji apa kayak gimana? Apa gatel apa gimana? Nggak ngerti. Tuh mana bantet banget, coba tolonglah. Terus kayak susah gitu kan, mau gini kan, mau jatuh terus. Aduh, gemoy. Gemoy. Mau. Mengnya. Iya, oke. Kita ke lasnya meluncur. Just. Nyo. Ya. Lasnya ini kecil-kecil galak, kayaknya Nyonyo nggak akan mau deh, kayaknya nggak cocok juga buat Nyonyo, nggak pantas. Terlalu galak ini, cocok ceki-ceki wow. Play. Tadi sempat missing. Gak mau dipegang. Mau. Janganlah ya. Galak gak mau dipegang. Mau. Kita meluncur ke setting super tank saja meluncur. Cus. Yo. Ya. Seperti yang kita kali ini ada 3. Yang pertama kita buka dari Saninata. Pengurus Ponpes pasti mengetahui sesuatu tapi ditutupin. Dia harus diperiksa tuntas tuh. Mari nyomang kita kawal kasus ini. Save for bintang. Abu dan Apu. Aku kenapa ya lihat Abu sedih jadi ikut sedih. Sabar ya Bu. Itu di belakang. Jadi nggak sedih, udah pules dia. Next ada dari David Arka, virus bullying dari sekolah internasional sampai pesantren masuk sekarang bukan cuma murid, pengajar, pengurus, semua tabiatnya emang agak lain ya. Kemendikbud harus revolusi ini. Pepatah mengatakan rusaknya satu bangsa ya gitulah apa sih. Bener Hasanah, kalau ngomongin bullying kayak mimpi buruk saya nyomang. Anak saya pernah kena bully waktu kelas 2 SD. Dan yang lebih bikin sakit lagi ada oknum guru yang ikut bully di depan kelas. Saya tahu dari laporan temen cewek anak saya nggak pernah ngadu ke saya. Langsung aku keluarin anakku dari situ karena udah trauma. Dan akhirnya aku masukin anakku ke homeschooling. Butuh waktu 2 tahun untuk recovery, menumbuhkan rasa aman dan percaya diri buat anakku. Nah iya, apalagi dalam masa pertumbuhan itu Nugroho malam kesani numpang lapaknya. Kok izin belum dikantongi, kok malah sudah beroperasional ya, itu yang jadi pertanyaan juga ya. Ini mah harus diusut tuntas nih masalah pembulian ya. Kalau saya merasa ngeri dengan sekolah zaman. Iya, jadi mau disimpan di mana gitu. Di sana ada bullying, di sini ada bullying. Nextnya dari Dayat Dai. Assalamualaikum Nyomang, sehat selalu dan semoga dilancarkan rezekinya, amin. Buat Kakak Nata terima kasih super thanks-nya. Aku mantan anak pesantren Nyomang, bullying di Ponpes itu lebih serem. Nah ini nih dijelaskan ya dari sekolah. Namun gak semua, gak semua ya, di garis bawahi ya. Aku dulu pernah diinjak, di bagian mata, ngeri bacanya silakan. Ya inilah dijelaskan sama alumni Ponpes gitu. Tapi garis bawahin nggak semuanya. Saran buat pemilik Ponpes, kalau mau mudabir atau pengurus, coba pilih dan didik anak yang dirasa paling nakal tuh katanya. Kita kasih nextnya dari Yomi Lovers. Pelajaran bagi kita para ortu, jangan asal masukkan anak ke Ponpes, tampang pengurusnya aja udah kayak bandit gitu ya. BTW kan ada pesantren yang iya ada rokok. Mungkin ya nggak tahu. Aku coba kita connect dari Syahwa. Numpang lapak kayak Kasani, banyak orang yang memilih untuk menyerahkan
Mendidikan anak ke pondok agar diberi pelajaran oleh orang lain, padahal menurut saya pendidikan terbaik di rumah. Oke, bersama keluarga dengan pengawasan orang tua. Eta. Nextnya Dari pisang goreng Kecap. kecap. gemes Gemes banget. sama si pengurusnya, bener-bener kelihatan kualitas manusia kayak begini kok bisa jadi tenaga pendidik. Gak heran kalau sama, banyak manusia gak bener. Usut tuntas pokoknya, yakin banget gue ini kedok depannya doang ponpes, orang-orang di belakangnya juga paling mantan tokoh masyarakat atau preman katanya. Nah, nextnya ada dari Alin ya. Jualan agama kan paling aku kalau gimana pakai senjata ampuh dengan label oke. Sepindarti numpang lapak kakak lo nyomang abu dan kawan-kawan ya. Terus berduka cita ya, emang banyak banget di kasus di Ponpes. Salah satu yang aku ingat kasus oke dan melakukan ada iya tuh dijelasin juga kan, di remind lagi bahwa pernah ada kasus yang seperti itu. Nextnya dari Bobby Home Recording. Sikat. Makasih Nyomang sudah bawain kasus request aku. Pihak Ponpes terkesan menutupi dan cuci tangan. Masa percaya gitu aja kalau itu karena jatuh bisa luka-luka gitu. Kalau benar dibawa ke RS, harusnya di RS curiga dan Seharusnya lapor. dokter RS curiga dan lapor ke polisi kalau melihat kondisi ini ya. Dan Karena sebagai RS. seorang ibu, kalau anak sudah ngomong kayak gitu, harusnya ibu kalau nggak sempat langsung jemput. segera hubungi. Iya sih, harusnya ada tindakan ya, tapi gimana yang sudah terjadi ya. Nextnya Iya. Alinca udah ya tadi ya. Dari Ponpes ya wajib ditutup. Oke, Bobby Hormon dan habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang langsung berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa. Nyonya dan Mamang dan dua abu yang lagi tidur dua-duanya. Dua Mangkok cabut dulu dan ciao.